ayat suci Al-Quran oleh saudari Raihal Reichan. Kepada Raihal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Imawati Raihal. Baik, Abangda, senior, dan alumni yang saya banggakan, serta Imawan dan Imawati sekalian. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode Amalia 2019-2020 yang akan disampaikan oleh Abangda Hendra Lubis. Kepada Abangda kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat sehat. Sehingga pada tahun ini, kita masih dapat menjalankan puasa pada bulan Ramadan sebulan penuh, dan kita bisa merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia dan nabi akhir zaman. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Januri, SE, MM, MSI. Yang terhormat Ketua Kokal IMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Abangda Ivan Fuadi, SE, MSI. Yang terhormat penceramah kita sekaligus senior dan alumni kita, Abangda Irfan, SE, MM, PhD. Serta yang kita hormati serta kita muliakan seluruh senior dan alumni PK IMM PEPUMSU dimanapun yang saat ini sedang berada, serta yang sangat saya banggakan seluruh kepengurusan PK IMM PEPUMSU terkhusus periode Amalia 2019-2020 serta seluruh adik-adik kader baru yang bergabung di dalam forum keluarga ini. Bapak, Ibu, Abangda, Kakanda, Imawan, Imawati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, sampailah kita pada hari kemenangan, di mana kita kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah mendapatkan ampunan sebagai buah dari perjuangan kita selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa. Yang pertama dan yang utama, dalam kesempatan kali ini, saya selaku pribadi maupun secara kelembagaan sebagai Ketua Umum PKIMM PEPUMSU periode Amalia 2019-2020 dan beserta jajaran dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini ada kelakuan ataupun kata-kata dari kami, Bapak, Ibu, Abangda, Kakanda sekalian yang tak berkenan di dalam hati, mohon dimaafkan, khusus kepada keluarga besar IMM PEPUMSU. Semoga di hari kemenangan ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di kehidupan akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Aktivitas silaturahmi dan saling memaafkan pada hakikatnya menunjukkan upaya kita senantiasa menjaga kedamaian hidup bermasyarakat agar selalu dalam tali ukhuwah. Dengan bersilaturahmi dan saling memaafkan, kita berharap dapat membersihkan diri dan mensucikan diri kita yang penuh dengan kesalahan serta kehilapan sesama antar manusia. Sehingga hati kita bisa kembali bersih dan tercerahkan, sekaligus mendapat memiliki kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Yang utama dan sangat utama kami ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan seluruh senior dan alumni yang telah bergabung di dalam forum keluarga ini. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya, Bang. Di saat lagi sibuk-sibuk seperti ini, di hari libur ini, masih dapat menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi di dalam forum keluarga ini. Adapun, Bang, maksud dari kegiatan kita ini adalah, Bangda, seperti biasa, kalau di menjelang bulan hari raya gini kan, Bang, kita ada nama kegiatan safari kader yang biasa adik-adik ini berkunjung ke rumah Bangda sekalian. Tetapi pada tahun ini yang penuh dengan cobaan ini, melandahnya virus corona yang menghantui seluruh dunia ini mengakibatkan kita dan juga pemerintah memberi kebijakan untuk pada tahun ini supaya lebaran ataupun meminta maaf melalui media online aja. Karena supaya memberantas penyebaran dari COVID-19 tersebut. Maka dari itu selaku rakyat yang patuh terhadap himbauan pemerintah, maka kita berinisiatif kader-kader ataupun adik-adik Abangda buat kegiatan silaturahmi kita ini. Karena kan kalau kita biasanya di Medan ini hanya berkunjung ke beberapa senior saja, tetapi pada kegiatan silaturahmi hari ini, mau Abangda yang di Jogja maupun ada yang di Siantar ataupun Jakarta dapat tergabung semua di dalam suatu forum keluarga ini. Dan juga mohon maaf pada Abangda dan sekalian, pada tahun ini kami tidak dapat menghabisi kue-kue dari abang-abang karena keterbatasan waktu, tetapi Abangda dan Kakanda ataupun Bapak Ibu dapat menghidangkan kue-kuenya sekalian di depan laptopnya ataupun depan HP-nya seperti Bang Hasrudi. Lagi makan ya, Bang? Sambil nanti kita menikmati ceramah yang akan dibawakan oleh Abangda kita. Dan juga Abangda dan Kakanda sekalian, mohon maaf apabila dalam proses kegiatan ini masih ada kesalahannya dan belum sempurna,
Kami mohon maaf Abangda bisa evaluasi bagi kami untuk kegiatan yang lebih baik ke depannya. Dan juga terima kasih atas saran dari Abangda dan Kakanda sekalian sehingga kegiatan ini dapat terjalankan, terutama kepada Abangda Rizky Hamdani yang telah memberi saran masukannya sehingga kegiatan ini dapat terjalankan. Dan juga Imawan dan Imawati dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini dapat terselesaikan dan kita dapat berkumpul seperti biasanya lagi. Saat ini berkumpul, berdiskusi, bersilaturahmi, dan minum kopi adalah hal-hal yang sangat kita rindukan. Maka dari itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah cobaan, karena ini kita mengetes kesabaran kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejadian ini pasti ada hikmahnya, tergantung kita bagaimana kita menikmatinya. Tetap tingkatkan ketakwaan, tetap jaga kesehatan, stay at home, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, sesungguhnya kesalahan hanya berasal dari diri saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fatun qarib, bila bisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMM Jaya. Ya, terima kasih kepada Abangda Agus Hendra Lubis selaku Ketua Umum PKIMM FEB UMSU yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, masuklah kita kepada agenda yang selanjutnya, yaitu penyampaian kata sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Januri SE MSI. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an amana bi nikmati wal Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang saya hormati Bapak Wali Kedekan 1 dan 3, Bapak Dr. Irfan, Abang Rizky Hamdani, Ketua PKIMM Hendra Lubis, anak-anak saya sekalian yang tergabung dalam IMM, Ketua tak lupa lu atau Vokal IMM UMSU. Alhamdulillah hari ini kita bersilaturahmi dalam rangka silaturahmi Sawalan 1441 Hijriah. Allahumma rabbana taqabbal bina wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa adu'ana wa ta'abudata akudana wa tamsirana ya Allah ya Rabbil Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, puasa kita selama Ramadan dan sebelumnya. Semoga kita tetap diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani di masa yang akan datang dan disampaikan pada Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah anak-anak saya IMM membuat silaturahmi ini, khususnya Bang Rizky. Terima kasih kami dari pimpinan fakultas yang sudah membantu untuk melaksanakan silaturahmi ini, tidak mengurangi sesuatu apapun. Kalau tadi Ketua PKIMM bilang rotinya tetap kita sediakan di fakultas, tapi dalam masa-masa masuk nanti. Ini Pak Widi 3 nanti sisa rotinya dibawa itu. Kemudian tentunya ini kita dalam silaturahmi ini mempererat silaturahmi, mempererat hubungan kita. Tidak ada lagi batas. Tetap mengikuti anjuran pemerintah. Untuk anak-anak saya yang di Kota Medan, setiap keluar harus pakai masker. Karena setiap hari di depan kantor pos Medan itu, di depan BI, selalu ada razia. Yang bergantian terus razia masker. Itu ada tentara, ada VM, ada polisi, ada Satpol PP. Mudah-mudahan ini juga semoga Allah tetap melindungi kita, tetap tepatnya. Dalam kesempatan ini anak kami yang ada di kami dari pimpinan fakultas dan universitas, mohon maaf dalam rangka Sawalan ini. Setiap ada kekurangan, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Saya kira saya tidak berpanjang waktu, kepingin juga mengikuti ceramah. Semua kita dapat kumpul kembali di fakultas. Kami ingatkan juga melalui forum ini pada adik-adik kami mahasiswa, kalau memang mau seminar, silakan daftar seminar. Kita tetap membuka untuk online. Demikian juga sidang. Karena yang seminar kemarin online sudah 100 orang. Yang sidang itu baru sekitar 50 orang.
tentu ini tidak mengurangi semua apa yang menjadi kegiatan kita. Jadi sekali lagi mengingatkan untuk aktivitas akademik kami persilakan untuk terus berjalan. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi selamat silaturahmi Syawalan 1441 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Januri SE MMMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, masuklah kita kepada agenda yang selanjutnya, yaitu penyampaian kata sambutan yang disampaikan oleh Vokal IMM FEB UMSU Abangda Ivan Fuadi SE MSI. Kepada Abangda kami persilahkan dengan segala hormat. Dikarenakan Abangda Ivan mungkin ada sedikit gangguan, jadi dipersilahkan kepada Abangda Radiman untuk menyampaikan kata sambutannya. Monggo Bang Radiman. Sudah sengaja dibuat gelap mukanya biar nggak dikasih sambutan Bang Ade ini. Mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, kemudian para alumni, Adinda Rizky, kemudian ada Kahfi juga saya lihat, Irsan, kemudian yang teristimewa narasumber kita Bang Irfan, ada juga Syahrin saya lihat ini. Ini kalau nggak disebut satu-satu merajuk pula nanti. Ada Putrama dan mungkin yang lainnya tidak bisa kami sampaikan satu persatu mengingat keterbatasan waktu. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili alumni. Sesungguhnya masih banyak alumni yang lain yang berkompeten untuk menyampaikan sepatah kata sesungguhnya, tapi karena ditodong oleh Pak Wakil Dekan 1 dan Adinda Rizky, saya tidak bisa mengelak karena nanti akan merusak durasi waktu kalau saya juga menolak untuk memberikan sambutan. Saya mewakili alumni dan secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin kepada para alumni, pimpinan fakultas dan seluruh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi UMSU. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan puasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa menjadi training yang baik sehingga iman dan takwa kita menjadi lebih baik pasca Lebaran, pasca Ramadan 1441 Hijriah. Kemudian yang ingin kami sampaikan bahwa silaturahim merupakan salah satu kekuatan untuk membangun ukhuwah kita supaya ikatan batiniah antara kader dapat terjaga. Hal ini sudah kita buktikan. Adinda Rizky sudah membuat webinar beberapa kali dan dihadiri oleh para kader dan alumni. Saya kemarin juga dapat giliran yang terakhir malam takbiran. Alhamdulillah, karena banyak yang masak kue dan membakar lemang, saya hanya berempat saja kami. Ya, tapi alhamdulillah ya tetap berjalan walaupun dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan juga kehadiran kita pada silaturahim dan webinar alumni yang kita lihat sampai pada tahap yang ke-7 kali. Momen-momen silaturahim ini saya pikir perlu kita kita tindak lanjuti, bukan hanya pada event Lebaran saja, tapi event yang lain, baik dalam suasana bahagia, duka maupun suasana ilmiah
maupun non ilmiah yang mungkin sering kita alami. Karena dalam beberapa hadis juga Pak Ustadz Bang Irfan nanti menyampaikan bahwa silaturahim itu adalah memperpanjang umur, mempermudah rezeki. Maka sangat rugilah bagi kita yang di momen Lebaran ini tidak memperkuat silaturahim, walaupun mungkin tanpa kue, mungkin tanpa berjabat tangan karena kekhawatiran kita akan terkena COVID. Tapi esensi dari Syawalan itu adalah silaturahimnya itu yang harus kita perkuat, sehingga dengan kekuatan silaturahim itu membuat kita bisa bergandengan tangan, saling bahu membahu, saling memperkuat barisan dalam berbagai aktivitas, bukan hanya aktivitas di kampus tapi juga aktivitas sesuai dengan bidang ilmu dan pekerjaan kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sukses buat pelaksanaan silaturahim ini. Semoga ukhuwah silaturahim Syawal ini membawa manfaat yang positif buat buat kedekatan hubungan antara alumni dan kader. Tidak ada istilah dalam IMM itu bahwa alumni itu ada kekhawatiran dulu di zaman saya itu sering kekhawatiran adanya intervensi alumni. Nah, ini saya pikir dikikislah jauh-jauh isu tentang intervensi alumni, karena ini adalah organisasi kader. Jadi rugilah bagi orang yang tidak menjalin hubungan silaturahim dengan alumni, karena kader itu ya, antara kader dan alumni itu harus saling membesarkan, saling menguatkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Abangda dan Kakanda senior alumni yang saya banggakan, serta Imawan dan Imawati sekalian, masuklah kita ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian ceramah oleh Abangda Irfan SE MM PhD. Sebelum masuk kepada ceramah, saya akan membacakan biodata dari penceramah kita pada hari ini, yaitu nama lengkap Irfan SE MM PhD, pendidikan terakhir program doktoral S3 Islamic Accounting University Sains Malaysia. Pengalaman bekerja tahun 1995 sampai dengan 2000, staf accounting Bank Nusa Nasional Cabang Medan. Tahun 2000 sampai dengan sekarang dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan pelaku usaha menengah dan pelaku UMKM. Pengalaman organisasi yang pertama yaitu IMM, yang kedua SMF dan SMPT UMSU, yang ketiga Majelis Dikdasmen PDM Medan. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada Abangda Irfan SE MM PhD, kami persilahkan untuk menyampaikan ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi khalaqal insana la na'buduhu mukhlishina lahuddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah pertemukan kita di majelis silaturahmi yang dilaksanakan oleh pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Semoga kita berharap majelis ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya ingin menyapa dulu beberapa orang yang hadir dalam majelis ini. Pertama, pimpinan fakultas, ada Pak Dekan. Assalamualaikum.
ada Pak Wakil Dekan 1, Bang Ade Gunawan, ada Bang Dr. Asudi, Wakil Dekan 3, kemudian ada yang senior, Bang Radiman, ya, kemudian tadi ada Opung Sarin Sirait di Banjarmasin, ya, ada Bang Zaini di Sibuhuan, kemudian Bang Rizky di Jogja, dan banyak lagi kawan-kawan kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang hari ini sudah bertebaran di muka bumi. Kemarin ada yang dari Jepang, ya, dan ada yang dari Banten juga. Pertama, satu kehormatan buat saya diundang hadir dalam majelis yang berbahagia ini, dan saya pertama mengucapkan, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara yang kita laksanakan pada hari ini yang disebut dengan namanya silaturahmi, atau terkadang orang juga sebut dengan kata silaturahim, dan ada juga yang membuat istilahnya halal bil halal, yang terakhir itu tidak ditemukan dalam bahasa Arab, tapi itu bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Perbuatan inilah perbuatan terpuji, karena kita melakukan sebuah merajut hubungan kekeluargaan, merajut hubungan persaudaraan. Ya, artinya secara simbolik formalistik, acara silaturahmi Syawal ini sudah sangat baik, dan nggak ada yang tidak baik gitu. Malahan kita sudah melakukan Syawalan ini, atau apa namanya silaturahmi Syawal itu mungkin sudah berulang kali, baik dengan komunitas tertentu atau yang lebih luas. Ya, cuma pertanyaan mendasarnya adalah apa impact-nya? Apa efek setelah kita bersilaturahmi itu? Ya, adakah sesuatu yang berubah dari dalam diri kita tentang bagaimana mengukuhkan hubungan silaturahmi atau rasa persaudaraan itu? Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita coba geser sedikit. Ya, silaturahmi yang hari ini kita lakukan dan yang juga biasa dilakukan oleh banyak orang, kita geser menjadi silaturahmi substansial atau silaturahmi konten. Ya, artinya sering kita melihat dalam kenyataan itu kan setiap Syawal atau setiap mau menjelang Lebaran itu kita saling apa namanya mengirim pesan, sering bertelepon, ya, mohon maaf lahir dan batin, ya, dengan rangkaian untayan kalimat-kalimat hikmah dan puisi yang lainnya. Ya, cuma pertanyaannya, apakah salah kita meminta maaf? Tentu tidak. Tapi agama kita menyarankan yang lebih baik adalah memberi maaf. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini saya ingin memberikan sebuah penekanan. Memberi maaf itu bukanlah perbuatan mudah. Ya. Memaafkan itu adalah perbuatan yang amat sulit. Karena kita harus, ya, menggugurkan sifat-sifat buruk dalam diri kita ini supaya kita bisa dengan ketulusan, dengan keikhlasan untuk memberi maaf itu. Ya, kita akan terjauh dari sifat sombong, kita akan terjauh dari sifat angkuh, apalagi egois, ya, dan seterusnya itu. Ya. Baru kita bisa menemukan hati yang suci itu untuk memberikan maaf kepada orang lain. Ini Bapak Ibu sekalian. Saya teringat dalam satu kisah itu. Ada seorang anak kecil sekitar usia 6 tahun, ya, pemulung, dengan seorang ibu yang cukup terpandang dalam satu komplek perumahan. Ya. Satu ketika anak kecil ini merasa lapar, ya, dan dia datang ke rumah salah satu di perumahan itu mau minta air minum. Ya. Dia berjumpa dengan Permit. Sudah, Ki? Halo, sudah? Sudah? Sudah, Bang. Ya.
Jadi saya lanjutkan. Ada kisah seorang anak, ya, seorang anak pemulung itu datang ke sebuah perumahan, ya, karena kehausan dan lapar juga. Dia minta kepada seorang ibu itu segelas air. Kemudian ibu itu pergi ke belakang dan kemudian datang dengan membawa segelas air susu, ya, yang cukup banyak. Dia berikan kepada seorang anak itu, ya, dan anak itu terkejut karena dia yang minta cuma air minum, air putih, tapi ibu itu memberikan segelas air susu, ya. Kemudian anak itu bertanya, wahai ibu, kenapa kau berikan segelas susu? Kemudian dengan bijak ibu itu menjawab, ini sering diajarkan oleh orang tua saya untuk memberikan sesuatu yang terbaik, ya, buat sesama. Ya. Bagi seorang anak pemulung itu sudah punya pengalaman luar biasa, terpatri dalam jiwanya betapa mulianya orang yang memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang dia harapkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, 20 tahun ke depan terjadi satu peristiwa, ya, bahwasanya ibu itu datang ke rumah sakit dalam kondisi lemas, sakit yang sangat amat parah. Kemudian dirawat oleh seorang dokter. Ya, ketika dokter ini melihat wajah ibu itu, dia teringat 20 tahun yang lalu. Ya, dan dia lihat identitas ibu itu persis sama dengan alamat yang waktu itu dia datangi. Ya. Dan dia rawat ibu itu dengan cara yang, ya, sangat baik. Dia berikan obat-obat yang sangat baik. Ya, kemudian dia tempatkan di tempat yang amat baik. Ya, lebih kurang 2 bulan, Bapak Ibu sekalian. Ya, sang dokter itu merawat ibu itu. Dan dalam masa perawatan itu dia bertanya, bagaimana kondisi ibu, bagaimana keluarga. Dia katakan suaminya sudah meninggal, dulu perusahaannya yang besar, sekarang sudah bangkrut, ya, dan ibu itu nampak sungguh sangat menderita ketika itu. 2 bulan berlalu, ibu itu sembuh. Kemudian sang dokter minta kepada kasirnya untuk membuatkan nota pembiayaan pendanaan itu, berapa total yang harus dibayar oleh ibu itu. Ya, dibuat oleh kasir dan diberikan kepada sang dokter. Ya, amat besar biaya yang dikenakan oleh rumah sakit, ya, termahal itu. Mungkin ibu tuh nggak akan sanggup membayar walaupun dicicil. Tapi di sudut, ya, kwitansi itu, sang dokter yang baik hati itu menuliskan satu kalimat, biaya pengobatan ibu ini sudah dibayar lunas dengan segelas air susu 20 tahun yang lalu. Kemudian kasir itu berikan kepada ibu itu. Dan betapa kagetnya ibu itu, karena dia tidak pernah lagi mengingat jasa yang sudah dia berikan kepada seorang anak pemulung itu. Bapak Ibu sekalian, ini satu kisah menurut saya yang perlu kita ambil hikmahnya dalam kata memberi. Ya, bahwasanya memberi maaf itu bukan mudah. Ya, kita harus tundukkan hati dan jiwa kita itu untuk memberi itu hanya karena Allah. Ya, merdatilah. Tidak berharap balas dari orang yang kita beri. Biarlah Allah yang bekerja. Bagaimana nanti jasa baik itu akan dibalas Allah dalam bentuk, ya, dan cara apapun. Tapi buat kita, ketika memberi maaf, itu artinya kita sudah menundukkan hati dan pikiran kita. Tidak ada lagi di situ ada rasa iri hati. Tidak ada lagi rasa dendam di situ. Ya, semuanya hanya berharap ridha Allah. Saudara-saudara sekalian, ini tidak mudah. Ya, silaturahmi ini tidak mudah. Bukankah tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah? Meminta maaf itu mungkin oke, adat ketimuran kita. Tapi memberi maaf itu jauh lebih penting. Ya, bagaimana kita coba, ya, melupakan jasa baik kita kepada orang lain, tapi mengingat jasa baik orang kepada kita. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari pikiran-pikiran yang sifatnya tidak, ya, tulus dan ikhlas. Nah, ini menurut saya
Bapak Ibu sekalian, kader-kader IMM, kita geser sedikit makna silaturahmi itu, ya, bagaimana kita ya dengan secara ikhlas memberi maaf kepada siapapun ya saudara kita itu, dan kita terhindar dari sifat-sifat yang mazmumah itu, ya, sifat-sifat yang tercela itu. Jadi kalau saya misalkan melihat Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sering berbeda ya dengan Bang Ade Gunawan, sering kita beda pendapat dengan Bang Dedek Gultom misalkan, ya sering di medsos itu berbeda pandangan politik misalkan. Tapi ketika jumpa tidak ada satu ketakutan apapun kita dengan tulus untuk bertemu bersilaturahmi itu, nggak ada dendam di situ, ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah hanya untuk sekedar memberikan maaf kepada pihak lain. Kalau demikian, saya bermimpi ke depannya, kalau kita sungguh-sungguhlah mengamalkan ya makna sawalan ini, makna silaturahmi ini, ya dengan sebaik-baiknya, ke depan itu saya akan melihat ada ukhuwah yang terbangun di antara kita bersama. Ada soliditas ya grup, ada soliditas member ya di antara kita sesama bersaudara ini. Ya, kita tidak akan mungkin saling berkhianat, kita tidak akan mungkin saling mencelakai. Kenapa? Karena hati kita sudah terbuhul lewat ikatan persaudaraan itu. Ini satu hal penting menurut saya, Bapak Ibu sekalian, yang mari kita coba muhasabah diri tentang apa sih sesungguhnya makna sawal yang kita setiap tahun lakukan itu. Ya, tapi apakah dia berefek atau tidak kepada kehidupan kita? Ini yang menurut saya perlu satu introspeksi baik untuk saya secara pribadi dan untuk kita semua. Ini pertama, karena mohon maaf, saya bukanlah tadi disebut penceramah, bukanlah seorang ustadz yang paham banyak agama. Bang Mas Dudi paham kalau Quran hadisnya. Saya cuma melihat dari perspektif lain tentang makna silaturahmi itu. Ya, lihat fenomena sosialnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa kita bersilaturahmi? Apa kira-kira kemanfaatannya itu? Nah, tadi Bang Radiman sudah singgung itu. Ya, faedahnya bersilaturahmi itu bisa memperpanjang umur, walaupun dalam berbagai fikihnya itu umur itu nggak bisa diperpanjang dan nggak bisa diperpendek, itu sudah menjadi diskresinya Allah, kapan Allah akan tentukan. Tapi saya melihat juga lebih dalam dari itu. Memperpanjang umur artinya apa? Ada keberkahan dalam umur itu. Jadi setiap kita bersilaturahmi itu ada percikan keberkahan. Ya, ada kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dan ada kebaikan yang kita terima dari orang lain. Ya, hidup menjadi nyaman. Jadi walaupun Nabi itu usianya 63 tahun, tapi ternyata Nabi itu sampai sekarang masih hidup. Ya, dia masih diingat oleh banyak orang. Apa yang diingat? Kebaikannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memperpanjang umur dalam konteks bersilaturahmi itu saya memaknai bagaimana kita setiap pertemuan itu ada keberkahan di situ. Ada kemanfaatan. Sehingga kita menebar sikap-sikap positif, ya, kerja-kerja baik kepada orang lain. Hanya dengan senyuman pun itu kan sudah memberikan kepada orang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Tadi dikatakan Bang Radiman bisa melapangkan rezeki. Bapak Ibu sekalian, rezeki itu tidak hanya diterjemahkan dalam arti sempit itu harta. Rezeki itu banyak. Dengan kita bertemu ini, saya pandang wajahnya Bang Asrudi, ya senang hati melihatnya, ya tercerahkan yang sudah hampir 3 bulan tidak bertemu, ya menambah imun saya, itu pun sudah rezeki. Ya, artinya apa? Rezeki itu tidak semuanya harus diukur dengan kata-kata material itu. Ya, tapi ada informasi yang didapatkan dari teman yang lain, itu rezeki. Ya, ada kemudahan yang Allah titipkan lewat teman kita, itu pun rezeki. Nah, ini manfaatnya kita harus bersilaturahmi. Jadi rugilah dan benarlah Allah katakan
celakalah orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, karena dia akan jauh dari surga itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita coba perkuat rasa silaturahmi kita ini, ya, rasa ukhuwah kita ini dengan cara secara sadar kita, ya, bahwasanya hidup ini tidaklah panjang, ya, tapi kebaikan yang kita tanam itu akan hidup selamanya. Ketika Bani Adam itu meninggal, ya, habis semuanya kecuali 3 perkara itu. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau Bang Rizky sebagai dosen, ya, Pak Jan dan teman-teman yang lain, artinya ilmu itu akan mengalir terus pahalanya. Ya. Ada sedekah jariyah, ya, ada anak yang soleh yang selalu mendoakan. Ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian kita sampaikanlah dalam majelis yang berbahagia ini tentang filosofi atau makna dari silaturahmi itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang lain, di tengah pandemi wabah COVID-19 ini, kita memang diminta untuk membatasi pertemuan secara fisik, ya, secara sosial. Maka adalah kebijakan untuk tidak boleh mudik atau istilah lainnya pulang kampung. Saya juga ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, ternyata pengalaman saya secara pribadi, walaupun mudik itu ditiadakan dan kita ganti dengan mudik virtual, ya, kita pakai video call, kita pakai Zoom dengan saudara-saudara kita yang ada di kampung, tapi ternyata ada sesuatu yang tidak kita temukan. Ya, apa itu? Saya maknai, ya, mudik itu ternyata adalah kembali ke asal. Ya, ketika kita kembali ke asal, di situ ada kebahagiaan. Jadi kalau Bang Rizky dari Jogja mau balik ke Siantar, berapa banyak ongkos yang harus dikorbankan? Ya, berapa lama waktu yang harus ditempuh? Tapi ketika sampai di kampung, ada perasaan bahagia, jumpa dengan orang tua, dengan keluarga, dengan kerabat, ya, dengan teman-teman sekolah dulu. Kita temukan di situ ada tempat-tempat nostalgia, waktu SD, main-main, seterusnya. Ada kebahagiaan. Ya, itu mudik. Ya, jadi tidak hanya bisa diganti menurut saya itu dengan mudik secara modern lewat virtual ini. Tapi tetap juga kita harus kembali ke asal. Dan biasanya mudik itu nggak lama. Orang akan kembali lagi ke asalnya. Bang Rizky akan kembali ke Jogja, Bang Tulang Sirait akan kembali ke Banjarmasin misalkan, ya, untuk mencari penghidupan, dan itu ada kebahagiaan di situ. Jadi kalau kita ibaratkan, Bapak Ibu sekalian, peristiwa mudik itu sama dengan peristiwa orang naik gunung, ya, begitu susah payah dia dari bawah sampai ke puncak, kemudian tiba di puncak dia menikmati bagaimana indahnya, ya, panorama alam dilihat dari atas itu. Dia dengan santai, kalau Bang Kafi dia akan merokok di situ. Ya, dia akan selfie, ya. Dia nikmati itu. Tapi dia nggak mungkin dia bertahan lama di puncak gunung itu. Kenapa? Dia harus kembali ke asalnya. Dia akan turun ke bawah, ke lembah, ya, untuk kembali beraktivitas. Itu Bapak Ibu sekalian, makna mudik itu. Sehingga saya ingin pesankan kepada kita semua, ya, walaupun dalam wabah COVID ini, ya, tapi substansi mudik itu tidak boleh kita hilangkan. Ya, mudik yang sesungguhnya itu adalah kita akan, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mudik dengan kebahagiaan biasanya orang yang punya banyak bekal ketika di perantauan itu. Nah, kita pun juga begitu Bapak Ibu sekalian. Ketika kita akan dipanggil Allah dan persiapan kita cukup, biasanya akan muncul kebahagiaan. Tapi kalau hari ini ada rasa takut, ya, yang berlebihan untuk mati, karena sesungguhnya kita belum punya persiapan untuk itu. Nah, ini juga fenomena sosial yang perlu juga kita sampaikan, bahwasanya di Indonesia yang ada peristiwa mudik atau pulang kampung itu kan, kalau di negara lain itu hampir tidak ditemukan itu, ya. Makanya kita maknai walaupun mudik tidak secara fisik, tapi kita maknai itu kita harus persiapkan,
ya bahwasanya kita akan kembali ke kepada Sang Khalik pencipta kita ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir ini, ya saya ingin berpesan kepada imawan dan imawati dan juga mungkin termasuk kepada kader-kader yang sudah alumni dari IMM. Ya. Ke depan itu kita punya tantangan. Ya, saya melihat persoalan-persoalan kebangsaan ini menjadi tantangan dan kita harus andil di situ. Ya. IMM yang sering kita sebut sebagai kader persyarikatan, kader umat, kader bangsa. Untuk yang terakhir ini menurut saya ini perlu diskusi lebih mendalam bagi kalangan kader-kader IMM. Sebagai kader perserikatan oke, banyak teman-teman IMM yaitu yang aktif di Perserikatan Muhammadiyah. Kader umat juga banyak yang aktif, misalkan di Majelis Ulama atau di organisasi keagamaan yang lainnya. Tapi kader bangsa, Bapak Ibu sekalian, adik-adik IMM, ini saya memandangnya itu agak tertinggal. Ya. Kan akan lebih bangga kita kalau punya jenderal ya TNI yang itu alumni IMM. Kita punya jenderal polisi yang IMM misalkan ya. Kita punya pejabat tinggi itu yang dia pernah ber-IMM misalkan. Itu ada kebanggaan. Sehingga menurut saya transformasi kader ke depan itu menjadi penting. Kita banggalah Bang Kahfi sudah berlabuh di partainya Demokrat. Ya silakan itu dilanjutkan. Ya, mungkin ada kader-kader yang lain ya akan berkiprah di perusahaan-perusahaan yang baik ya misalkan. Silakan, tapi kita harus isi itu. Ya. Memang kemarin ada informasi bangga kita kalau alumni IMM yang sudah pendidikan keluar itu kembali ke kampus bergabung dengan alma mater, itu betul. Tapi kan akan lebih bangga lagi Pak Janowi kalau kader-kader IMM itu ya berkualitas dan dia bisa berdakwah di tempat-tempat yang lain. Itu jadi kebanggaan yang luar biasa. Jadi ke depan itu kita dorong kader-kader IMM itu supaya mari kita bertransformasi diri ya kepada beberapa hal, terutama persoalan kader bangsa itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, seorang Saleh Daula itu yang yang dari partai Partai Amanat Nasional, ya dia bisa menggoyangkan ya arasnya istana atau paling tidak Kementerian Kesehatan ya dengan lantangnya dia menyuarakan bagaimana penolakan BPJS itu. Kalau itu juga ada di partai-partai lain, kan bangga kita. Akan ada Saleh-Saleh Daula yang lain, ya. Dan itu akan bersinergi. Makanya kalau sekarang nggak perlu kita alergi, misalkan partai, mohon maaf kalau sebut partai PDI Perjuangan misalnya, mesti harus ada anak IMM di situ. Ya, orang Pak Taufik Kemas pun dia punya darah Masyumi, ya. Jadi kita harus bertebaran di situ. Dan saya optimis. Teman-teman, terutama IMM Ekonomi itu sudah banyak berkiprah di berbagai instansi dan tempat yang lain dan kita bangga. Tapi satu hal yang mau saya ingat, ya bagi kader-kader IMM ada 3 hal yang mesti harus kita miliki. Apa itu? Pertama, kita harus istiqomah dengan garis perjuangan IMM itu. Ya, jadi nilai-nilai integritas, ya nilai-nilai idealisme yang selama ini kita banggakan, ya unggul dalam moral, ya unggul dalam ilmu, santun dalam moral, itu menjadi satu yang harus kita ya pegang teguh itu, istiqomah kita itu. Jangan nanti ketika tidak lagi IMM kita sudah menjadi warna yang lain. Tunjukkan kita punya nilai-nilai idealisme di sini. Ya, yang kedua, kader-kader IMM itu harus visioner. Ya harus mampu melihat ke depan itu seperti apa. Saya dengar YouTube-nya Bang Radiman di Ramadan terakhir itu. Bagaimana dalam kondisi COVID ini ya melihat tantangan itu harus dirubah menjadi peluang. Ya, itu juga bukan mudah. Orang-orang yang tidak visioner nggak akan mungkin lakukan itu. Ya, dia harus mampu pertama membangun cara berpikirnya dari sudut pandang yang positif. Ya, melihat sesuatu itu jangan hanya lihat negatif, tapi lihat positifnya. Jadi kalau Bang Asri ibaratkan itu,
lihatlah satu gelas yang itu separuhnya ada berisi, separuhnya kosong. Bagaimana kita akan coba lihat itu? Ya, tentu dua-duanya betul. Orang akan mengatakan gelas itu separuh kosong. Yang lain mengatakan gelas itu separuh berisi. Benar. Tapi cara pandang yang positif, lebih baik kita melihat yang berisi itu. Kenapa? Kemana-mana kita akan katakan, ini ada yang potensi. Ini ada kebaikan di sini. Ya, tapi jangan hanya melihat dari aspek yang kelemahan ataupun kekurangan. Nah, ini perlu teman-teman IMM itu visioner, ya, menatap ke depan itu yang jauh, ya, dan menembus dari batas-batas yang sewajarnya. Yang terakhir, ya, saya berharap kadang-kadang itu memiliki membangun komunikasi dengan siapapun, membangun jejaring. Ini termasuk langkah maju yang dibuat oleh PK IMM Komisaris Ekonomi dan Bisnis Musuh ini, membuat lebih awal silaturahmi. Ini kan membangun komunikasi antar kita sesama kader IMM, ya, dengan pimpinan fakultas. Dari sini akan muncul nanti peluang-peluang baru. Nah, ini harus dibangun. Nggak boleh IMM itu besar di kandang. Ya, IMM itu harus besar di luar. Caranya senantiasa bangun komunikasi yang baik dengan pihak manapun, ya, karena kampus sesungguhnya adalah yang di luar sana itu. Saya pikir Bang Januri, Bang Dekan, ya, kemudian MC, inilah beberapa hal kecil yang ingin saya saling ingatkan di antara kita, terutama mengingatkan diri saya sendiri tentang pentingnya silaturahmi itu. Dan saya yakin ini kan yang mau ditunggu Bang Irsan ini bukan ceramahnya Bang Irfan, tapi bagaimana kita melihat wajah-wajah yang tersenyum lewat virtual ini, itu pun sudah memberikan satu ikatan batin yang luar biasa. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi, saya bukanlah ahli agama, bukanlah sosok seorang penceramah. Ya, ini yang kita sampaikan apa yang kita rasakan saja ini. Ya, nggak ada konsep-konsep yang yang dipahami lebih baik. Ya, saya pikir itu. Saudara moderator, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ke forum yang berbahagia ini, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridho dari Allah dan memberi kemanfaatan buat kita semuanya. Saya pikir demikian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Abangda Irfan SEMM PhD yang telah menyampaikan ceramahnya yang sangat luar biasa kepada kita semua. Baiklah, sebelum masuk kepada penutup, kita akan ada sesi foto bersama dulu. Jadi kepada Abangda dan Kakanda senior alumni serta Imawan dan Imawati harap diaktifkan kamera ponselnya. Sapa-sapa juga boleh juga itu. Mana tahu ada yang sudah kangen nggak jumpa gitu kan. Iya, Pak. Kita buat mungkin per daerah, ada yang dari Sidempuan, nah, ya, menyapa kawan-kawan yang lain dari Banjarmasin. Nah, bagus juga itu. Betul. Dari Jepang mana Niki? Nggak datang lagi? Ada, Bang. Nggak ada dia. Bang Ait yang senyum-senyum aja Bang Ait. Siap. Silakan Bang Syahid. Sampaikanlah sedikit kata sawalannya dari Banjarmasin. Bang Imam juga, Bang Imam itu, Bang Imam Bang Imam dari Lubis. Sibolga, tadi ada nampak, mana dia? Bang Imam Anapi Lubis. Saingan Rizky Ramdhani. Oke, foto bareng kita nih, Bang. Bang Acat nggak buka kameranya. Dibuka lah, Bang. Udah Bang Ki. Udah nggak muat kameranya kayaknya, Cat. Jangan gitu lah Bang. Oke.
Masih ngantuk kita Bang, mau nyampe Medan. Iya, di Medan Bang Aca. Oh, di Center Point Bang ya. Enggak, ini betul Bang, ini Johor. Bukan di Center Point. Enggak, kalau itu hoax kemarin Bang. Kapan balik ketua Cat? Hah? Kapan balik? Ini udah ditutup belum tadi Iwana? Belum Bang, kita Oh, ya. foto bersama dulu baru ditutup. Oke. Ya udah, ditutup dulu mungkin, setelah itu kita ngobrol-ngobrol santai ya kan. Nah, iyalah, sapa-sapa gitu. Oh, iya kalau itu. Ini ada Baiklah, Bang Safi. mungkin kita tutup saja silaturahmi online kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan Abangda Senior Alumni beserta Imawan dan Imawati. Rasanya bangga bisa silaturahmi virtual saat ini. Semoga kelak kita dapat bersua dengan berakhirnya COVID-19. Mohon maaf jika ada kesalahan saya sebagai moderator karena tadi tiba-tiba jadi kurang konsen. Dan mohon maaf lahir dan batin juga kepada Abangda dan Kakanda senior dan alumni serta Imawan dan Imawati. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.